Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai good people, selamat datang di Salkaura Official Channel. Oh my god, oh my god, oh my god, it's good to be back here in YouTube. Karena kayaknya mohon maaf yang sebesar-besarnya teman-teman, di 2021 kemarin aku nggak bisa full balasin komen-komen teman-teman semua. Aku nggak bisa full upload video 1 minggu 3 kali. Mohon maaf sebelumnya, aku nggak komit di 2021. Cuman beberapa karena sangat banyak kejadian yang terjadi. Tapi di hari ini, sebentar, I'm gonna show you what the date right now. Yes. Yap, di hari ini 1 Januari 2022, insya Allah aku akan kembali ke YouTube dan akan aktif untuk setiap minggunya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga aku bisa upload consistently 1 minggu minimal 2 kali deh, semoga, dan bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dan request teman-teman tentang semua konten yang pengen dibuatin. Dan di video kali ini, seperti judulnya, yaitu How to Set Up Your Best Version in 2022. Jadi bagaimana kalian membuat target diri kalian versi yang terbaik di tahun 2022. Semoga video ini bisa memberikan inspirasi. But disclaimer first, pertama, video ini tidak untuk mengajari teman-teman, tidak ada bermaksud untuk mengajari atau segala sesuatunya. Yang kedua, video ini tidak untuk sombong, ria, atau apapun. Yang ketiga, aku hanya berharap melalui video ini aku bisa memberikan sedikit inspirasi atau insight atau terarah supaya hidup teman-teman semua di 2022 nanti lebih terarah dan lebih fokus kayak gitu. Dan tanpa berlama-lama lagi, ini adalah how to set up your best version in 2022. Let's check it out. Yap. So, pertanyaan pertama adalah, why is it important? Kenapa sih men-set goal teman-teman untuk menjadikan diri teman-teman yang terbaik di tahun 2022 itu sangat penting? Karena yang pertama, dengan men-set up goals teman-teman atau tujuan teman-teman, apa yang ingin teman-teman capai di tahun 2022, teman-teman akan lebih terarah, terfokus, dan jika melenceng sedikit lalu membuka kembali buku-buku yang sudah teman-teman catat, maka teman-teman akan kembali lagi terarah kepada fokus tujuan teman-teman semua. Teman-teman nanya bagaimana contohnya ya? So, ini dia contohnya. Well, di tahun 2021 sangat banyak kejadian yang terjadi di dalam hidup aku. Dan di 2021 itu adalah titik awal dari semua kegiatan aku untuk masa depannya. Jadi aku benar-benar men-set up diri aku ke depannya. Setelah teman-teman mengetahui pentingnya membuat sebuah goal setting, kemudian yang kedua, teman-teman sudah mengetahui bagaimana contohnya. Ya walaupun itu contoh versi aku ya, mohon maaf, ini tidak ada bermaksud apa-apa sama sekali, hanya sebagai contoh. Memang tidak completely 100% tercapai, tapi at least more than 50% it's done kayak gitu. Jadi lebih dari 50% oke lah gitu. Nah, jadi apa langkah selanjutnya? Ini dia langkah selanjutnya. Yang pertama, teman-teman harus membuat seperti ini. POAC. Planning, Organizing, Executing, dan Controlling. Nah, aku akan menjelaskan apa maksudnya. Jadi, ketika teman-teman merencanakan di 2022 ini, aku ingin menjadi versi terbaik dari diri aku. Bagaimana dan apa yang aku inginkan? Teman-teman list planning teman-teman apa? Contohnya, aku mau supaya di 2022 ini badan aku sehat, aku cantik seperti sedia kala karena COVID membuat aku gendut dan males-malesan. Mungkin seperti itu ya. Atau misalnya di tahun 2022 ini aku ingin menikah, jadi aku harus nabung sekian gitu. Atau yang ketiga, aku lagi kuliah, di tahun 2022 ini skripsi aku harus selesai dan aku harus wisuda. Misalnya kayak gitu. Atau misalnya yang keempat, pekerjaan. Misalnya di 2022 ini aku nggak mau tahu, aku harus dapat pekerjaan kayak gitu. Itu kan planning teman-teman semua ya. Itu semua teman-teman buat atau pikirkan, di brainstorming, ditulis. Planning teman-teman apa selama tahun 2022.
Oke, setelah teman-teman memplanningnya, lalu kita bergerak ke ini nih. Organizing. Jadi, semua rencana teman-teman itu teman-teman organisasikan atau teman-teman categorize gitu. Teman-teman buat perbagian. Contoh kayak aku. Ini aku ada tunjukin sedikit nanti. Contohnya aku membagi organizing target aku di 2022 itu menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menjadi 6 bagian. Yang pertama misalnya target aku di 2022 itu adalah organizingnya di bidang agama, di bidang kesehatan, di bidang keuangan, di bidang pekerjaan, di bidang kuliah, dan di bidang YouTube. Nah, sudah. Ini kan teman-teman sudah mengkategorikan. Lalu, teman-teman buat tujuan teman-teman apa? Misalnya di bidang agama, aku ingin ibadahnya lebih baik daripada tahun 2021. Itu KPI-nya ya, Key Performance Indicator. Kemudian OKR-nya, Objective Key Results-nya, teman-teman bisa buat itu misalnya aku harus baca Al-Quran setiap hari, terus aku harus belajar dan mengaplikasikan sholat sunat fardu, kemudian misalnya aku harus hafal ayat apa, atau aku harus baca Bible setiap hari, kayak gitu. Itu teman-teman buat. Jadi teman-teman buat secara agama, lalu KPI-nya, Key Performance Indicator-nya apa, misalnya ingin lebih baik tadi daripada tahun sebelumnya, lalu OKR-nya apa, kayak gitu. OKR itu kegiatan yang harus teman lakukan per harinya gitu, atau per minggunya gitu. Lebih bagus per harinya. Oke, itu yang pertama agama. Kemudian yang kedua misalnya kesehatan. Ini kan pengorganisasian tujuannya, objektifnya, sasaran kita atau goals kita apa. Tentang kesehatan misalnya. Di sini KPI-nya itu adalah aku harus sehat dan turun berat badan 20 kilo. Misalnya kayak aku kan udah overweight gitu ya. Turun 20 kilo. Yang penting intinya adalah KPI-nya harus sehat dan turun 20 kilo gitu. Nah, OKR-nya apa gitu? Gimana cara langkah mencapai KPI ini? Yang pertama misalnya aku kembali lagi ke diri aku yang awal berjalan 5 km per harinya. Atau aku melakukan workout 20 menit setiap harinya seperti itu. Itu teman-teman list. Oke, jadi ada goal setting, kemudian ada KPI, kemudian ada OKR, seperti itu. Nah, yang ketiga misalnya keuangan. Keuangannya aku ingin menabung 200 juta 1 tahun, misalnya seperti itu. Nah, cara mencapai tabungannya itu gimana? Aku harus menabung 5 juta per bulan. Atau aku harus membangun bisnis aku memiliki omset 130 juta per bulan, misalnya kayak gitu. Nah, itu teman-teman buat. Teman-teman analisis, teman-teman organisasikan. Artinya teman-teman membagi dari segi agama bagaimana, dari segi kesehatan bagaimana, dari segi keuangan bagaimana, dari segi pekerjaan, kuliah, dan misalnya YouTube gitu. Kalau kayak aku YouTube, aku target aku pengen aku A, KPI-nya. Nah, caranya bagaimana? Ternyata aku harus konsisten 1 minggu 2 kali upload, misalnya seperti itu. Di intinya teman-teman organisasikan apa rencana teman-teman menjadi goals, KPI, dan OKR tadi. OKR ini yang harus dilakukan setiap harinya ya, yang real gitu deh. Setelah teman-teman mengorganisasikan semuanya, teman-teman selanjutnya adalah actuating atau bagaimana cara menerapkannya atau mengimplementasikannya. Ya udah, diterapin aja. Dijalanin semua yang udah teman-teman tulis itu dijalanin. Dan yang terakhir di akhir tahun adalah controlling. Controlling itu adalah bagaimana teman-teman melakukan evaluasi atau mengawasi. Boleh sepanjang tahun itu teman-teman per 3 bulan teman-teman evaluasi pencapaian teman-teman sudah sampai mana, boleh per triwulan atau per semester teman-teman evaluasi selama 6 bulan ini aku udah mencapai target aku tadi apa aja ya gitu. Jadi teman-teman bisa keep it on track gitu. Jadi bener-bener ada di jalan yang teman-teman tuju dari goals tadi kayak gitu. Nanti di akhir tahun rasanya nikmat banget teman-teman ngeliat yang teman-teman inginkan itu tercapai semua. Rasanya kayak alhamdulillah, masya Allah, bersyukur banget gitu loh. Jadi dengan kita, kalau orang-orang mikir gini, ngapain sih buat kayak gini gitu. Contohnya ngapain sih buat kayak gini gitu. Contohnya ya, ada orang-orang yang mengatakan kayak gitu. Kenapa sih buat resolusi gitu ya? Kenapa
sih harus menjadi versi terbaik dari diri kita? Kalau misalnya ada yang tanya kayak gitu, kalau aku yang pertama, agar kita tidak membuang waktu kita. Karena yang paling mahal dan tidak bisa dikembalikan adalah waktu demi masa. Surat apa? Ya, itu dia. Nah, kemudian yang kedua, kenapa kita harus menjadi versi terbaik dari diri kita? Karena kita tidak bisa mengulang, yang pertama tadi waktu, yang kedua, kita tidak bisa memutarbalikkan gitu. Kalau maaf kata tiba-tiba kita sakit atau mohon maaf meninggal dunia, rasanya mungkin ada penyesalan ya, karena nggak bisa maksimal kayak gitu. Yang ketiga, ini sih yang penting banget. Kenapa kita harus membuat why do you have to be the best version of yourself in 2022? Karena yang ketiga tadi, rasa syukur dan berterima kasih kepada Allah atau Tuhan Yang Maha Esa. Karena dengan kita melakukan resolusi ini dan kemudian kita bisa mengingat kembali apa saja yang sudah kita capai setiap tahunnya, itu akan menjadikan kita lebih bersyukur. Ya Allah, ya Tuhan, terima kasih atas nafas yang telah Kau berikan, terima kasih atas segala nikmat yang telah Engkau berikan, dan Engkau masih mengizinkan hamba untuk merealisasikan segala sesuatu yang hamba inginkan. Dengan begitu, kalian akan merasa kalian lebih tenang, lebih bersyukur, lebih merasa beruntung, dan feedbacknya lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin segitu aja dulu video kali ini. Mohon maaf nggak bisa panjang-panjang karena ini video pertama aku di tahun 2022. Dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau teman-teman yang nanya, kayak kemarin banyak banget yang nanya, Kak gimana sih caranya nabung versi kakak kok bisa cepet kayak gitu? Atau gimana sih caranya ngatur keuangan? Boleh komen aja di bawah. Nanti insya Allah aku usahain buat ngeluangin waktu buat kontennya dan riset terlebih dahulu. Dan segitu dulu untuk video kali ini. Semoga teman-teman bisa mengambil sedikit insight dari video ini. Jika teman-teman suka video ini, boleh dibantu untuk like-nya. Buat teman yang punya ide-ide kreatif berikutnya atau saran-saran, boleh komen di bawah. As long as it's polite, it's okay. Sepanjang itu sopan tidak apa-apa. Karena kemarin aku banyak dapat hate comment cuman gara-gara aku nggak balasin komen. Well, I'm sorry about that. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk subscribe karena video aku yang ini, udah 37.000 yang nonton, tapi yang subscribe seperti 37-nya juga enggak. Karena aku sedih ya. Boleh dibantu untuk subscribe video ini supaya aku lebih semangat lagi ke depannya. Terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan selalu dan sampai bertemu di video-video selanjutnya. Bye good people.